Saya, Rizky Cakban Pratama. Kali ini saya mau kasih tahu berita-berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Di tengah pandemi dan krisis ekonomi global, Kementerian BUMN siap menyetorkan dividen yang dikontribusikan BUMN kepada negara mencapai 80,2 triliun rupiah pada tahun ini. Angka tersebut dicatatkan menjadi yang terbesar dalam sejarah BUMN. Kontribusi terbesar dividen berasal dari himpunan bank milik negara, pertambangan, dan telekomunikasi. Menteri Erick Thohir mengatakan keputusan ini telah disampaikan saat rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dividen bisa menambah pendapatan negara sehingga negara tidak hanya mengandalkan pajak. Dividen diberikan kepada negara sehingga dapat memasukkan tidak hanya dari pajak, tetapi juga BUMN. Keuangan BUMN yang sehat ini juga akan digunakan untuk menjalankan program pro-rakyat seperti pembukaan pasar murah dan pembiayaan UMKM. Menteri Erick Thohir menyampaikan komitmennya dalam menyehatkan BUMN dan menyebut laba BUMN terus meningkat. Faktanya pada 2 tahun lalu, laba BUMN 124 triliun dan pada tahun kemarin 303 triliun rupiah. Sebelumnya pada tahun 2022, Menteri Erick Thohir menjelaskan bahwa realisasi dividen BUMN mencapai 39,7 triliun rupiah. Nilai kontribusi itu lebih tinggi 3 triliun dari target yang sebelumnya. BUMN untuk Indonesia, Indonesia maju. Berita yang kedua yaitu bertepatan dengan momentum KTT ASEAN 2023, Kementerian BUMN memperkenalkan UMKM Indonesia ke dunia internasional lewat Rumah BUMN Smash Hub 2023. Acara yang merupakan side event KTT ASEAN 2023 ini digelar dari tanggal 9 sampai dengan 13 Mei 2023 di Marina Waterfront, Labuan Bajo. Gelaran Rumah BUMN Smash Hub yang berlangsung selama 5 hari ini mendapat kunjungan khusus dari Menteri BUMN dan beberapa menteri lainnya. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir bertemu langsung dengan para pelaku UMKM. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengungkapkan bahwa kegiatan Rumah BUMN Smash Hub ini merupakan bukti bahwa BUMN siap untuk mendorong UMKM go global dengan pendampingan dan juga pembiayaan termasuk juga melalui pembinaan dari Rumah BUMN. Gelaran Rumah BUMN Smash Hub berlangsung dari pagi hingga malam hari, di mana 3 hari pertama, yaitu 9 sampai 11 Mei dikhususkan untuk para delegasi ASEAN, dan 2 hari setelahnya, yaitu pada 12 sampai 13 Mei, terbuka untuk umum. Pada event ini, 50 pelaku UMKM yang terlibat telah melewati proses kurasi yang sangat ketat. 10 diantaranya merupakan UMKM lokal, dan sisanya adalah UMKM binaan dari Rumah BUMN dan kementerian lainnya. Booth UMKM ini menjual berbagai macam produk-produk lokal, mulai dari makanan dan minuman khas, kain tenun, kerajinan tangan etnik, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Rumah BUMN Smash Hub 2023 juga dimeriahkan oleh art performance, stand-up comedy, kuliner, pelatihan sustainability, dan face painting anak di Kids Zone Corner. Tingginya antusiasme pengunjung terlihat dari hampir 15.000 masyarakat Labuan Bajo menikmati keseruan acara puncak side event KTT ASEAN Summit 2023. Siapa aja nih Sobat BUMN yang ikut merasakan keseruan dari side event Rumah BUMN Smash Hub 2023? Selanjutnya kita masuk ke berita produk-produk BUMN. Sobat BUMN, tentunya udah pada tahu dong kalau kemarin baru saja terselenggara rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, tentunya kesuksesan seluruh penyelenggaraan rangkaian konferensi tersebut tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan komitmen dari Kementerian BUMN serta kolaborasi BUMN. Salah satu BUMN yang berperan secara strategis dan signifikan dalam penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN 2023 yang pertama adalah PT ASDP Indonesia Ferry Persero atau yang biasa kita sebut dengan ASDP. Dalam mendukung kelancaran acara, ada beberapa peran yang dilakukan oleh ASDP. Salah satunya adalah pengoperasian layanan penyeberangan. Labuan Bajo yang menjadi lokasi terselenggaranya KTT ASEAN ini berbentuk kota yang dikelilingi oleh lautan. Sehingga, selain melalui udara, jalur akses yang dapat dituju adalah jalur laut. Oleh karena itu, dengan masifnya kehadiran delegasi, masyarakat, dan juga pihak-pihak lainnya yang terlibat, jalur laut menjadi salah satu jalur yang memiliki lalu lintas yang padat. Disinilah ASDP bergerak dengan mengoperasikan layanan penyeberangan alternatif dengan rute Badas Waikelambu atau Labuan Bajo.
untuk sementara. Rute penyeberangan alternatif Badas Y Kelambu ini akan dioperasikan pada Rabu 10 Mei untuk rute Y Kelambu Badas dan Kamis 11 Mei untuk rute sebaliknya, yaitu Badas Y Kelambu. Dengan pengalihan layanan penyeberangan ini, diharapkan dapat menghindari kemacetan atas kepadatan arus lalu lintas laut. Layanan penyeberangan alternatif ini diakomodir oleh operasional KMP Suwarna Bahtera atas kerjasama ASDP bersama anak usahanya PT Jembatan Nusantara. KMP tersebut memiliki kapasitas penumpang sekitar 300 orang dan 75 unit kendaraan, sehingga dapat secara maksimal memfasilitasi penyeberangan alternatif. Melalui hal ini, ASDP dinilai telah berhasil menumbuhkan sektor transportasi laut yang dapat menunjang kegiatan kenegaraan yang strategis maupun kebutuhan pariwisata ke depannya. Semoga kekuatan sektor transportasi BUMN semakin meningkat sehingga dapat secara signifikan membantu pergerakan masyarakat di seluruh Indonesia. Lanjut produk kedua, masih dari kontribusi PT ASDP Indonesia Ferry Persero untuk KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Selain pada sektor transportasi, ASDP juga memberikan dukungan yang strategis dalam sektor pariwisata melalui Hotel Murorah sebagai venue utama penyelenggaraan KTT ASEAN 2023. Hotel Murorah yang bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, merupakan hotel yang dimiliki oleh IFPRO, anak usaha gabungan dua BUMN, yaitu PT ASDP Indonesia Ferry Persero dan PT PPTBK. Nah, ASDP sendiri memegang saham mayoritas nih di IFPRO. Sementara itu, pengelola hotel dipegang juga oleh BUMN, yaitu Hotel Indonesia Group atau HIG. Hotel Murorah juga akan menyelenggarakan jamuan untuk delegasi KTT ASEAN 2023 dengan pemandangan bukit yang menawan dan jajaran puluhan kapal pinisi yang elok. Kehadiran Hotel Murorah yang termasuk dalam kawasan marina terpadu di pusat kota Labuan Bajo membawa nilai budaya yang tinggi serta experience yang berkesan bagi masyarakat dan juga wisatawan. Selain itu, kawasan marina terpadu secara keseluruhan sukses dikembangkan ASDP sebagai bagian transformasi dan inovasi pengembangan bisnis properti tepi pantai atau waterfront destination. ASDP sebagai entitas pemilik memiliki visi untuk mendukung kemajuan pariwisata tanah air melalui diversifikasi bisnis yang berorientasi pada pengembangan kawasan waterfront destination. Hal ini akan mendukung konektivitas dan bisnis hospitality di Labuan Bajo. Kehadiran Hotel Murorah sendiri memang diharapkan membawa dampak signifikan terhadap perekonomian di Labuan Bajo. Terlebih masa tinggal wisatawan di Labuan Bajo terus meningkat. Salah satu keunggulan utama hotel ini adalah multifunction room yang berkapasitas 1.000 orang. Bagi ASDP, pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, yaitu di Hotel Murorah, adalah penghargaan yang berarti. Tidak hanya bagi hotel itu sendiri, tetapi juga bagi perjalanan transformasi ASDP dalam 5 tahun terakhir. Nah, semoga melalui KTT ASEAN 2023 ini, multiplier efek bagi masyarakat betul-betul terjadi dan secara signifikan membantu pergerakan roda perekonomian yang berkelanjutan. Berita selanjutnya yaitu PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI memanfaatkan kapal motor KM Sinabung sebagai akomodasi terapung untuk mendukung kegiatan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapal tersebut merapat di dermaga Pelabuhan Labuan Bajo mulai tanggal 6 sampai 12 Mei 2023. Kapal ini menjadikan sebagai akomodasi terapung bagi tamu KTT ASEAN, khususnya tim pendamping, media nasional dan asing, pengamanan, dan panitia pelaksana, serta pendukung lainnya. Kerennya lagi, KM Sinabung memiliki kapasitas muatan mencapai 1.906 orang dengan jumlah kamar atau kabin yang tersedia 508 kamar. Ada pula dek ekonomi yang dapat menampung 1.396 penumpang. Selain itu, kapal ini juga memiliki fasilitas pendukung lain seperti toilet, musola, poliklinik, restoran, minimarket, dan juga wifi corner untuk mendukung kebutuhan para tamu yang menginap di atas kapal. PT PELNI pun akan melakukan peningkatan bandwidth wifi di KM Sinabung untuk mendukung kegiatan media dan publikasi KTT ke-42. PELNI berupaya memberikan pelayanan yang baik, sehingga para tamu dapat dengan nyaman dan mendapatkan pengalaman yang berbeda selama menginap di atas kapal KM Sinabung. Terima kasih PELNI atas kesuksesan KTT ASEAN 2023.
Berita selanjutnya yaitu Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kualitas jaringan telekomunikasi di media center KTT ASEAN yang disediakan Telkom Group. Dalam agendanya menghadiri KTT ASEAN Summit ke-42, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke media center KTT ke-42 yang dikelola oleh Telkom Group dari sisi penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo mengecek kesiapan media center dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung aktivitas para awak media internasional dan juga nasional. Beliau juga menyempatkan berdiskusi dengan para awak media yang bertugas di lokasi. Para media turut menyampaikan apresiasi atas kualitas jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh Telkom Group dalam mendukung kelancaran penyebaran informasi selama konferensi berlangsung. Telkom Group menyediakan infrastruktur telekomunikasi mumpuni di berbagai venue krusial, termasuk media center, dengan 17 petugas andal di lokasi media center yang menyediakan jaringan internet berkecepatan 3,9 Gbps dengan 39 access point berkecepatan 2,4 Gbps, serta didukung oleh 2 unit BTS 4G dan 5G berkapasitas 2.000 user. Selain itu terdapat Satellite News Gathering atau SNG serta Next Gen Firewall sebagai antisipasi dari serangan cyber. Berita terakhir datang dari PT PLN Persero yang sukses menghadirkan listrik tanpa kedip pada gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada hari pertama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Puncak kelistrikan di Labuan Bajo mencapai 83,73 MW dan hari kedua sebesar 85,88 MW. Tak hanya pasokan listrik yang andal, Darmawan selaku Direktur Utama PLN juga mengatakan penggunaan kendaraan listrik selama KTT berjalan dengan baik. PLN melayani pengisian daya ratusan kendaraan listrik dari para delegasi pengamanan dan operasional KTT ASEAN melalui stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Seperti diketahui untuk menopang penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42, PLN menyediakan 108 SPKLU. Jumlah tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan 371 unit kendaraan delegasi dan kebutuhan operasional. Hingga Kamis malam tercatat sudah ada 1.852 kali pengisian kendaraan listrik di SPKLU dengan total daya sebesar 14.639 kWh. Wow, keren banget ya PLN! Itu dia tadi berita dan produk-produk terbaik dari BUMN. Semoga minggu depan kita bisa informasikan kembali berita-berita terbaik dan terupdate melalui BUMN Flash News.